Yo, halo masyarakat, selamat datang di channel Kinemus Anime. Di video lalu, kan admin bahas tentang 5 fakta menarik si pahlawan botak alias Saitama. Karena admin teringat karakter yang ingin jadi pahlawan, jadi admin buatin aja faktanya, yaitu Bell Cranel. Bell Cranel adalah karakter atau MC dari series anime Danmachi. Di anime tersebut, Bell diceritakan sebagai petualang yang sedang mengejar cewek dan ingin menjadi pahlawan yang paling keren. Bell digambarkan sebagai karakter berambut putih dengan menggunakan pisau sebagai senjata utamanya. Ya, karena ini merupakan anime bergenre fantasi shonen, jadi mungkin banyak orang suka termasuk admin sendiri. Dan tanpa banyak bacot lagi, yuk langsung masuk aja ke videonya. Di fakta menarik yang pertama, Bell merupakan karakter yang barbar. Bagi para fans Danmachi pasti tahu tentang seberapa barbarnya Bell. Saking barbarnya, ia sudah hampir mati sebanyak kurang lebih 5 kali di animenya. Yang lebih hebatnya lagi, dia punya plot armor yang super besar, jadi nggak pernah mati-mati. Biasalah MC anime shounen, kalau nggak ceramah yang manjur pasti plot armor segede gaban. Karena seperti yang kita tahu, kalau dungeon yang ada di Danmachi susahnya bukan main. Bahkan karena dungeon juga lah, banyak petualangan yang mati karena terbunuh oleh dungeon itu sendiri. Mulai dari monster yang super agresif, jumlah monster yang bukan main banyaknya, hingga para petualangan yang serakah, yang biasanya berujung pembunuhan sesama teman. Bell juga merupakan karakter yang digambarkan sangat polos, yang membuatnya ia tidak sabaran saat melakukan sesuatu. Di awal cerita saja kita diperlihatkan kalau Bell itu masih baru sebagai petualang tapi udah coba-coba turun ke lantai 5. Padahal Eina telah melarang Bell untuk turun ke lantai 5. Dan juga saat ia baru mendapatkan sihir setelah membaca Grimoire, bukannya nunggu besok, malah langsung tancap gas ke dungeon tanpa peralatan sama sekali. Lihat aja tuh, tasnya nggak ada, armor nggak dipakai, pisau nggak ada, benar-benar cuma pakai sihir doang. Di fakta menarik yang kedua adalah Liaris Freeze atau skill unik milik Bell Cranel. Liaris Freeze merupakan skill pertama milik Bell. Skill ini merupakan skill yang paling berperan buat Bell karena dengan skill ini, Bell bisa dengan mudah pergi ke lantai-lantai yang berbeda-beda. Dan berkat skill ini juga, alur cerita Danmachi makin seru. Semisal skill ini tidak ada, pasti alur cerita Danmachi benar-benar hancur. Karena seperti yang kita tahu, kalau berkat kemampuan Bell yang bisa berkembang pesat, yang membuat banyak orang tertarik dengan Bell. Karena kita tahu, banyak sekali orang yang mengaku petualang, tapi kerjanya cuma merampas barang temannya. Meskipun ada petualang yang tidak merampas barang temannya, tapi tidak ada orang yang memiliki pemikiran seperti Bell sendiri. Berbeda dengan Bell yang murni menjadi petualang karena cita-citanya yang ingin menjadi seorang pahlawan. Dan bagi yang tidak tahu, Liaris Freeze adalah sebuah skill yang dapat meningkatkan kecepatan perkembangan si pemilik skill selama perasaan atau keteguhannya tidak pernah pudar. Semakin kuat perasaan itu, maka semakin kuat pula efek yang diterima si pengguna. Simpelnya, selama Bell percaya kalau ia bisa menggapai Ainz, maka semakin kuat pula efeknya. Liaris Freeze juga sebenarnya ada di dunia nyata, yaitu bernama Growth Mindset. Yang intinya, Growth Mindset dan Liaris Freeze tidak beda jauh. Dan faktanya ada beberapa orang yang berperan sangat penting untuk membuat skill ini muncul pada Bell, yaitu Ainz, kakek Bell, Hestia, dan Eina. Meskipun asal-usul skill ini berkat Ainz, tapi pasti skill itu tidak muncul kalau beberapa karakter ini tidak ada. Semisal seperti kakek Bell berperan sebagai penguat perasaan Bell untuk menjadi seorang pahlawan. Hestia yang sengaja tidak memberitahukan skill itu agar Bell tidak mudah kehilangan keyakinannya. Dan Eina yang memunculkan skill itu secara tidak langsung, karena Eina lah yang memberitahukan ke Bell kalau perempuan suka pria yang bisa melindunginya. Jadi di saat itu pula lah Bell bertekad menjadi orang yang lebih kuat daripada Ainz sendiri. Di fakta menarik yang ketiga adalah Bell merupakan karakter yang sangat misterius. Jadi seperti yang kita tahu kalau Bell merupakan karakter yang digambarkan sangat polos. Saking polosnya, ia sangat mudah tertipu oleh beberapa hal seperti hadiah pemberian Hermes, ajakan sesat dari kakeknya, suka lari saat ketemu Ainz, dan lain-lain.
Bell juga digambarkan tidak terlalu egois sebagai karakter fantasi shonen. Tapi di balik itu semua, terdapat sebuah kemampuan yang bisa membuat era baru. Bell juga digambarkan sebagai karakter yang asal-usulnya belum jelas sama sekali. Karena seperti yang kita tahu, kalau Bell itu dibesarkan oleh kakeknya, bukan kedua orang tua aslinya. Admin juga belum tahu tentang identitas asli kakek Bell atau orang tua Bell sendiri. Karena di episode 13 season 1, kok Hermes tahu definisi dari pahlawan paling keren yang dikatakan oleh kakek Bell sendiri. Dan yang menjadi pertanyaan paling besar, apa sebenarnya familia pertama Bell? Apakah familia Zeus atau familia Hestia? Karena Hermes sendiri yang mengatakan, 素質がないバカを言うなゼウスあなたの孫はオキミアが本物だあなたのファミリアが残したラストヒーローだ動くぞ時代が動く愛なる彼らが紡ぐ眷属の物語ミリアン・ミースを Di fakta menarik yang keempat adalah Bell mempunyai dendam pribadi sama monster. Mentang-mentang jadi petualang kerjanya bantai monster, dia malah punya dendam pribadi. Seperti yang kita tahu kalau Bell itu tergolong cepat dan kuat saat menghadapi monster. Bell juga memiliki banyak teman dan beberapa diantaranya adalah monster di dungeon. Bell bahkan rela membuang nama baiknya demi mempertahankan monster-monster itu. Tapi ada salah satu spesies monster yang Bell punya dendam pribadi, yaitu monster yang beridentik dengan Minotaur atau banteng. Di awal cerita saja, Bell lari saat ketemu Minotaur dan hampir mati. Akibat hal itu, Bell trauma saat ketemu Minotaur lagi. Di pertengahan season 1 juga, Bell ketemu Minotaur. Cuman untungnya di saat itu Bell berhasil menang. Dan di akhir season 3, Bell kalah pas melawan Minotaur hitam, atau reinkarnasi Minotaur yang sudah ia kalahkan di season 1 dulu. Gimana nggak kalah? Minotaur itu aja berhasil imbangi Ainz, padahal tangannya satu udah copot. Dan karena saking seringnya Bell ketemu dengan Minotaur, ia punya skill bernama OX Slayer. OX Slayer merupakan skill yang aktif ketika Bell melawan monster bertipe kerbau, yang membuat kemampuannya berlipat ganda dari level yang ia miliki saat ini. Di fakta menarik yang kelima adalah Bell sangat mirip dengan Kirito. Bell Cranel merupakan salah satu karakter yang paling mirip dengan Kirito. Meskipun tidak banyak persamaan antar mereka berdua, seperti senjata yang mereka gunakan, hingga penampilan mereka berdua. Kirito yang hidup di dunia maju, sedangkan Bell hidup di dunia fantasi, merupakan dua perbedaan yang sangat mencolok bagi mereka berdua. Tapi jika kalian dalami secara baik, maka kalian dapat melihat persamaan mereka berdua. Persamaan yang paling mencolok adalah mereka berdua diisi oleh seiyuu yang sama, yaitu Yoshitsugu Matsuoka. Mereka berdua juga pernah melawan monster berspesialis benteng atau Minotaur dengan solo atau seorang diri. Dan satu kemiripan lagi yang mana mereka berdua sangat mirip, yaitu mereka berdua memiliki aura yang sama. Aura yang mereka miliki berdua sangat sama, yaitu aura sang pahlawan yang harem. Seperti yang kita tahu kalau Kirito itu merupakan pahlawan di Alicization dan Insiden Sao, sedangkan Bell merupakan calon pahlawan terhebat di Orarion. Meskipun kita hidup di dunia nyata sedangkan mereka hidup di dunia fiksi, tapi kalian bisa merasakan aura mereka. Seperti halnya dengan mengatakan kalau Subaru itu memiliki aura yang naif. Jadi itu tadi beberapa fakta menarik tentang Bell Cranel. Fakta manakah yang kalian suka? Tulis aja di komentar. Kalau kalian suka videonya silahkan like, tapi kalau nggak suka, like aja dan sampai jumpa di video selanjutnya.